Napoleon Bonaparte pernah berkata, imajinasi menguasai dunia. Jauh sebelum namanya bergema di medan perang, sebelum ia menjadi kaisar Prancis yang ditakuti dan dikagumi, Napoleon telah lebih dulu melihat takdirnya. Dalam pikirannya, ia bukan seorang perwira muda tanpa nama, melainkan seorang pemimpin besar yang menaklukkan sejarah. Imajinasi itulah yang menjadi suluh dalam gelap, mengukir peta jalan bagi ambisi dan keberaniannya. Pikiran adalah medan perang pertama, tempat pertempuran sejati dimenangkan atau dikalahkan, jauh sebelum langkah pertama diambil di dunia nyata. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi begitu saja, semuanya lahir dari pikiran yang lebih dulu membayangkan kemungkinan. Kemenangan, pencapaian, bahkan kejatuhan, semua bermula dari keyakinan yang tumbuh dalam batin seseorang. Bayangkan dua orang berdiri di tepi tebing, yang satu melihat jurang ketakutan, yang lain melihat jembatan yang menghubungkannya ke tanah seberang. Yang pertama terpaku, tidak berani melangkah. Yang kedua mulai membangun jalan. Realitas mereka berbeda, bukan karena dunia memperlakukan mereka secara berbeda, tetapi karena pikiran mereka menciptakan pengalaman yang berbeda. Inilah kekuatan sejati dari imajinasi, bukan sekadar lamunan kosong, melainkan strategi yang membentuk kenyataan. Para atlet elit tidak hanya berlatih dengan tubuh mereka, mereka memvisualisasikan setiap gerakan, merasakan kemenangan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Para inovator besar melihat dunia yang belum ada, merancang masa depan dalam benak mereka sebelum dunia mengenalinya sebagai kenyataan. Imajinasi bukan angan-angan, melainkan cetak biru bagi hidup yang akan kita jalani. Namun, seperti medan perang yang sesungguhnya, pikiran bukan hanya tempat kemenangan dapat diraih, ia juga bisa menjadi ladang ranjau yang menjebak kita. Ketakutan yang dibayangkan terlalu sering bisa menjadi kenyataan. Keraguan yang terus dipelihara bisa meruntuhkan langkah-langkah menuju keberhasilan. Jika kita tidak mengendalikan imajinasi kita, maka dunia luar yang akan mengambil alih, mengisinya dengan kecemasan, batasan, dan kegagalan yang bukan milik kita. Napoleon tidak hanya melihat masa depannya, ia mempercayainya dengan segenap jiwa. Kepercayaan itulah yang mengubahnya dari seorang anak muda Korsika menjadi penguasa benua. Demikian pula, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita menggunakan imajinasi untuk membangun masa depan yang kita inginkan, atau membiarkannya menjadi alat yang menghancurkan impian kita? Sebab, di dalam benak setiap manusia terdapat dua kekuatan. Yang satu ingin melangkah maju, yang lain ingin tetap diam. Pertarungan itu tidak terjadi di luar sana, melainkan di dalam sini, dalam pikiran yang membayangkan kemungkinan atau keterbatasan. Dan seperti semua medan perang, hanya ada satu jalan menuju kemenangan, menguasai wilayah itu sebelum yang lain melakukannya. Sebelum ada kota-kota megah, sebelum ada pesawat yang menghubungkan benua, sebelum ada teknologi yang mengubah peradaban, semuanya lahir dari satu tempat, pikiran manusia. Setiap gedung pencakar langit, setiap simfoni agung, setiap pencapaian luar biasa, semuanya bermula dari seseorang yang berani melihatnya sebelum dunia mengakui keberadaannya. Pikiran adalah arsitek realitas. Ia merancang, membentuk, dan menghidupkan dunia yang belum ada. Leonardo da Vinci pernah membayangkan mesin terbang berabad-abad sebelum Wright bersaudara mengudara. Nikola Tesla melihat medan listrik dalam pikirannya sebelum ia menciptakan teknologi yang menerangi dunia. Visualisasi bukan sekadar permainan imajinasi. Ia adalah bahasa yang digunakan oleh mereka yang menciptakan sejarah. Tetapi visualisasi lebih dari sekadar melihat masa depan, ia adalah keputusan. Setiap hari, kita tanpa sadar sedang mencetak biru bagi hidup kita. Apakah kita dengan sengaja membangun impian, atau tanpa sadar memperkuat ketakutan? Apakah kita menggunakan kekuatan pikiran untuk menciptakan jalan menuju kemungkinan, atau membiarkannya tersesat dalam bayang-bayang keterbatasan? Seorang pelukis melihat kanvas kosong dan membayangkan warna-warna yang akan menghidupkannya. Seorang arsitek melihat lahan kosong dan membangun menara dalam benaknya sebelum satu batu pun diletakkan. Seorang visioner melihat dunia sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana adanya.
Itulah esensi visualisasi, menanam benih kenyataan di ladang pikiran, menyiraminya dengan keyakinan, dan menyaksikan ia tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Namun, tidak semua visualisasi membawa kita ke arah yang kita inginkan. Bayangkan dua orang yang berdiri di ambang perubahan besar. Yang satu melihat peluang dan kemenangan, yang lain melihat kegagalan dan kejatuhan. Keduanya belum melangkah, tetapi di dalam pikiran mereka, masa depan sudah terbentuk. Yang satu bergerak maju dengan keyakinan, yang lain mundur dengan ketakutan. Inilah pertanyaannya, apakah kita mengendalikan pikiran kita atau kita membiarkan ketakutan menulis masa depan kita? Jika kita membayangkan kegagalan berulang kali, kita sedang melatih diri untuk gagal. Jika kita membayangkan ketidakmampuan, kita sedang membangun tembok di sekitar potensi kita sendiri. Dunia luar hanyalah pantulan dari dunia dalam kita. Lihatlah sekeliling, kursi yang Anda duduki, layar yang Anda tatap, rumah yang Anda tempati, semuanya pernah menjadi bayangan dalam pikiran seseorang. Jika mereka tidak berani membayangkannya lebih dulu, mereka tidak akan pernah menciptakannya. Maka, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang Anda visualisasikan hari ini? Apakah Anda sedang merancang kehidupan yang Anda impikan, atau Anda sedang menguatkan keterbatasan yang diwariskan oleh ketakutan? Sebab pada akhirnya, hidup bukan tentang menerima dunia sebagaimana adanya. Hidup adalah tentang membayangkan sesuatu yang lebih besar dan berani mewujudkannya. Duduklah sejenak dan bayangkan ini. Seorang atlet berdiri di garis start, matanya terpejam, napasnya teratur. Ia belum berlari, tetapi di dalam pikirannya, ia sudah melesat melewati garis finish. Ia merasakan angin yang menerpa wajahnya, mendengar sorak-sorai penonton, merasakan detak jantungnya yang berpacu dengan langkah-langkahnya. Baginya, kemenangan bukan sekadar kemungkinan, ia adalah kepastian yang telah tertanam di dalam dirinya. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa otak kita merespons visualisasi seperti saat kita melakukan tindakan nyata. Seorang pemain piano yang hanya membayangkan dirinya berlatih menunjukkan peningkatan keterampilan yang hampir sama dengan mereka yang benar-benar berlatih secara fisik. Seorang dokter bedah yang membayangkan prosedur operasi sebelum menyentuhkan pisau bedah memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Pikiran kita tidak sekadar menggambarkan masa depan, ia menciptakan masa depan itu. Tetapi inilah pertanyaannya, apa yang selama ini kita bayangkan? Apa yang terus kita ulang di dalam kepala kita? Kita semua memiliki program bawah sadar, kumpulan keyakinan, pengalaman, dan pikiran yang berulang yang membentuk cara kita melihat dunia. Jika kita terus-menerus membayangkan kegagalan, tanpa sadar kita sedang menanamkan cetak biru kegagalan dalam diri kita. Jika kita selalu membayangkan rintangan, kita sedang melatih diri untuk melihat dunia sebagai tempat yang penuh batasan. Sebaliknya, mereka yang memahami kekuatan ini dengan sadar menciptakan program baru bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak membiarkan pikiran mereka dipenuhi oleh kecemasan atau keraguan. Mereka memilih untuk membayangkan kemenangan, merasakan kesuksesan, dan menghidupkan impian mereka dalam pikiran sebelum dunia mengakuinya sebagai kenyataan. Lihatlah kehidupan Anda hari ini. Setiap keputusan yang Anda ambil, setiap jalan yang Anda tempuh adalah hasil dari program yang telah tertanam dalam diri Anda sejak lama. Apakah program itu membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang Anda inginkan, atau justru menjauhkan Anda darinya? Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus berjalan dengan pola pikir lama yang membatasi, atau mulai mendesain ulang realitas kita dengan kesadaran penuh? Mereka yang berhasil dalam hidup bukanlah mereka yang sekadar memiliki keberuntungan lebih besar, tetapi mereka yang mengerti bahwa dunia luar hanyalah refleksi dari dunia dalam. Mereka tidak menunggu dunia berubah, mereka mengubah cara mereka berpikir, dan dunia pun menyesuaikan diri dengan mereka. Jadi, sekarang tanyakan pada diri sendiri, program apa yang sedang Anda jalankan? Jika jawabannya bukan sesuatu yang membawa Anda menuju kehidupan yang Anda inginkan, maka inilah saatnya untuk menulis ulang masa depan Anda, dimulai dari dalam pikiran Anda sendiri.
Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang pemahat bekerja? Ia tidak sekadar melihat bongkahan batu di hadapannya, tetapi melihat bentuk yang tersembunyi di dalamnya. Dengan setiap pukulan pahat, ia menghapus bagian yang tidak perlu, mendekatkan dirinya pada bentuk yang sudah ia lihat jauh sebelum karya itu selesai. Begitulah visualisasi yang sesungguhnya, bukan sekadar lamunan, tetapi sebuah proses sadar yang mengubah impian menjadi nyata. Namun, tidak semua visualisasi membawa hasil. Banyak orang bermimpi, membayangkan kesuksesan, tetapi tetap terjebak dalam kehidupan yang sama. Mengapa? Karena visualisasi bukan hanya tentang melihat akhir dari perjalanan, tetapi juga tentang merasakan dan menjalani prosesnya. Ada 3 pilar utama yang menjadikan visualisasi benar-benar efektif. Pilar 1, Goal Visualization, melihat dan merasakan tujuan akhir. Bayangkan sejenak, impian terbesar Anda telah terwujud. Anda berdiri di titik itu, merasakan atmosfernya, mencium aromanya, mendengar suara yang mengelilingi Anda. Seorang juara tidak hanya membayangkan dirinya menang, tetapi juga merasakan sorak-sorai kemenangan, detak jantungnya yang berpacu, dan kebanggaan yang mengalir di tubuhnya. Inilah yang membedakan sekadar berharap dengan benar-benar memprogram pikiran. Ketika Anda membayangkan dengan seluruh panca indera dan emosi, otak Anda menerimanya sebagai kenyataan. Ini bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah memori yang belum terjadi, dan pikiran Anda akan berusaha menjadikannya nyata. Pilar 2, Proses Visualization. Membayangkan langkah, bukan hanya hasil. Banyak orang gagal karena mereka hanya fokus pada impian, tetapi tidak pernah melihat jalannya. Seorang pelari tidak hanya membayangkan dirinya melintasi garis finish. Ia melihat langkah-langkahnya, merasakan setiap dorongan kakinya di tanah, mendengar ritme napasnya. Jika Anda ingin menjadi seseorang yang sukses, jangan hanya membayangkan diri Anda berada di puncak. Bayangkan perjalanan yang membawa Anda ke sana. Bayangkan bagaimana Anda bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, menghadapi tantangan, dan mengatasi hambatan. Ketika Anda sudah menghidupkan perjalanan itu dalam pikiran, dunia nyata akan lebih mudah mengikutinya. Pilar 3, Embodiment, menjadi diri ideal sekarang. Bayangkan versi terbaik dari diri Anda, bagaimana ia berpikir, berbicara, bertindak. Sekarang, tanpa menunggu sukses datang, mulailah hidup seperti orang itu. Inilah rahasia tersembunyi dari mereka yang mencapai puncak. Mereka tidak menunggu validasi dari dunia luar. Mereka menjadi lebih dulu. Seorang pemimpin tidak menunggu diberi jabatan untuk berpikir dan bertindak seperti pemimpin. Seorang seniman tidak menunggu karyanya diakui untuk merasa seperti seniman. Ketika Anda mulai bertindak, berpikir, dan merasakan seperti versi terbaik dari diri Anda, dunia pun akan menyesuaikan diri dengan gambaran itu. Visualisasi bukan sekadar latihan pikiran. Ia adalah awal dari perubahan nyata. Mereka yang memahami pilar-pilar ini tidak hanya bermimpi, tetapi menjalani mimpi itu bahkan sebelum dunia mengakuinya sebagai kenyataan. Maka sekarang tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda hanya melihat impian Anda dari kejauhan, atau Anda sudah mulai menjadi versi terbaik dari diri Anda hari ini? Di antara mereka yang berhasil dan mereka yang tidak, ada satu perbedaan mendasar, intensi. Bukan sekadar keinginan lemah yang mudah tergoyahkan oleh rintangan pertama, tetapi keputusan yang begitu kuat sehingga tidak ada pilihan lain selain terwujud. Lihatlah seseorang yang benar-benar yakin akan sesuatu. Ia tidak berharap, tidak berandai-andai. Ia tahu. Ia melangkah bukan dengan keraguan, tetapi dengan kepastian mutlak, bahwa dunia akan bergerak sesuai dengan niatnya. Inilah yang membedakan mereka yang sekadar bermimpi dengan mereka yang benar-benar menciptakan realitasnya. Banyak orang percaya bahwa kesuksesan hanya tentang bekerja lebih keras. Tetapi jika kerja keras saja cukup, mengapa masih banyak orang yang sudah berjuang mati-matian, tetapi tetap merasa terjebak? Kuncinya adalah intensi sejati. Sebuah kepastian dalam batin yang lebih kuat daripada sekadar usaha. Orang-orang yang memiliki intensi ini tidak mengatakan,
Aku berharap ini terjadi. Mereka berkata, ini sudah terjadi, hanya tinggal masalah waktu dunia menyusul keyakinanku. Ketika Roger Bannister menjadi orang pertama yang berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit, dunia menganggap itu mustahil. Namun, di dalam pikirannya, ia telah menyelesaikan lari itu berkali-kali sebelum tubuhnya benar-benar melakukannya. Ia tidak hanya berlatih fisik. Ia membangun keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa batasan itu hanyalah ilusi. Kebanyakan orang hanya menggunakan inner intention, yaitu dorongan internal untuk bertindak. Mereka berusaha keras, bekerja tanpa lelah, tetapi seringkali tetap merasa seolah dunia tidak mendukung mereka. Namun, ada lapisan yang lebih dalam, outer intention. Ini bukan hanya tentang tindakan, tetapi tentang keyakinan mendalam bahwa hasil yang diinginkan sudah menjadi bagian dari realitas. Orang yang menguasai outer intention tidak menunggu bukti dari dunia luar untuk percaya. Mereka percaya dulu, dan dunia mengikuti. Bayangkan seseorang yang ingin menjadi seorang seniman terkenal. Jika ia hanya bergantung pada inner intention, ia akan bekerja keras, tetapi masih dihantui oleh ketidakpastian. Tetapi jika ia memiliki outer intention, ia sudah merasa dirinya seorang seniman bahkan sebelum dunia mengenal karyanya. Ia berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia sebagai seniman. Dan pada akhirnya, dunia tidak punya pilihan selain mengakuinya sebagai seniman. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang begitu yakin akan dirinya hingga orang lain ikut mempercayainya, bahkan tanpa alasan yang jelas? Itulah kekuatan intensi yang tak tergoyahkan. Ketika Anda benar-benar yakin, dunia mulai mengatur dirinya untuk memenuhi keyakinan itu. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang Anda yakini dengan sepenuh hati? Apakah Anda sekadar berharap sukses, atau Anda tahu bahwa sukses itu sudah menjadi bagian dari diri Anda? Mereka yang menguasai intensi tidak menunggu dunia memberi mereka izin untuk berhasil. Mereka berjalan dengan kepastian, dan dunia pun mengikuti langkah mereka. Kebanyakan orang hidup dengan cara yang sama. Mereka menunggu waktu yang tepat, kesempatan yang sempurna, atau tanda dari semesta sebelum berani melangkah. Mereka berkata, suatu hari nanti, aku akan sukses, seolah-olah masa depan adalah sesuatu yang jauh di depan sana, belum tersedia untuk mereka hari ini. Tapi bagaimana jika masa depan yang Anda inginkan sudah ada di sini? Bagaimana jika Anda tidak perlu menunggu, tetapi cukup menjadi sekarang? Mereka yang memahami rahasia ini tidak melihat impian mereka sebagai sesuatu yang jauh. Mereka hidup dari masa depan, bukan menuju masa depan. Bayangkan seseorang yang ingin menjadi pemimpin besar. Kebanyakan orang akan berpikir, aku harus menunggu lebih banyak pengalaman, lebih banyak pengakuan. Tetapi pemimpin sejati tidak berpikir seperti itu. Mereka menjadi pemimpin sebelum dunia mengakuinya. Mereka berpikir, berbicara, dan bertindak sebagai pemimpin. Dan pada akhirnya, dunia pun menyesuaikan diri dengan mereka. Setiap tindakan yang Anda lakukan hari ini, entah sedang membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik dari diri Anda, atau menjauh darinya. Jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha sukses, apakah Anda berpikir dan bertindak seperti pengusaha sukses saat ini? Jika Anda ingin memiliki ketenangan batin, apakah Anda hidup dengan kedamaian hari ini atau masih menunggu dunia berubah lebih dulu? Orang-orang sering terjebak dalam pola pikir ini. Aku akan bahagia setelah sukses. Aku akan percaya diri setelah aku mencapai sesuatu. Tetapi itu seperti mengatakan, aku akan mulai berlatih setelah aku menjadi juara. Itu tidak masuk akal. Realitas bekerja dengan cara yang berbeda. Anda harus menjadi lebih dulu, baru dunia merespons. Anda tidak menunggu kesuksesan untuk merasa percaya diri. Anda merasa percaya diri dulu, dan kesuksesan datang sebagai akibatnya. Anda tidak menunggu dunia memberi Anda izin untuk berhasil. Anda mulai hidup seolah-olah Anda sudah berhasil, dan dunia pun menyesuaikan dirinya. Mereka yang hidup dari masa depan yang sudah dimiliki memahami bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, sedang mengarah pada satu dari dua hal, yaitu mendekatkan mereka ke versi terbaik dari diri mereka, atau menjauhkan mereka darinya.
Setiap kali Anda bertindak seperti diri lama Anda, ragu, takut, menunda, Anda sedang mengulang pola yang sama. Tetapi setiap kali Anda bertindak sebagai versi diri ideal Anda, yakin, berani, penuh kepastian, Anda sedang menyelaraskan diri dengan masa depan yang Anda inginkan. Jadi sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda masih menunggu masa depan datang kepada Anda? Ataukah Anda sudah hidup dari masa depan itu sekarang? Mereka yang memahami rahasia ini tidak menunggu keadaan berubah. Mereka berubah lebih dulu, dan dunia pun mengikuti mereka. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.